Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang laporan keuangan konsolidasi dengan metode equity. Perkenalkan, saya Novena Prapita dan teman-teman saya bisa kita lihat di layar monitor. Next. Topik pembahasan, pengertian metode equity. 2. Hubungan kantor pusat dan cabang dengan metode equity. 3. Modifikasi metode equity. 4. Hubungan piutang perusahaan afiliasi. Dan 5. Wasel tagih dan wasel bayar yang didiskontokan. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian metode equity. Jika saham-saham perusahaan lain dimiliki atau dibeli oleh suatu perusahaan, rekening investasi saham didebit sebesar harga perolehan atau kosnya. Akan tetapi, prosedur pencatatan berikutnya dapat dipakai salah satu dari dua metode yang berikut. Yang pertama, perusahaan induk dapat mengakui dan mencatat setiap perubahan atau perkembangan yang terjadi terhadap hak-hak pemegang saham perusahaan anak dengan jalan melakukan penyesuaian terhadap rekening investasi saham. Yang kedua, tetap mencatat investasi saham pada perusahaan anak sebesar harga perolehan atau original cost. Dalam hal pencatatan, investasi saham pada perusahaan anak selalu diadakan penyesuaian terhadap adanya perubahan, perkembangan yang terjadi dalam perusahaan anak, sehingga rekening investasi saham senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi pada perusahaan anak. Maka prosedur pencatatan itu disebut dengan metode equity. Terlepas dari metode pencatatan yang dipergunakan terhadap investasi saham pada perusahaan anak, pada pokoknya penyusunan laporan atau neraca konsolidasi didasarkan atas suatu pandangan bahwa perusahaan induk dan perusahaan-perusahaan anaknya merupakan satu kesatuan ekonomi. Metode equity. Pencatatan investasi saham pada perusahaan anak dengan metode equity didasarkan pada suatu anggapan investasi pada perusahaan anak sejajar dan sama dengan investasi pada perusahaan cabangnya. Alasan diterapkannya metode equity juga didasarkan atas suatu fakta bahwa perusahaan anaknya merupakan bagian-bagian dari suatu kesatuan usaha, seperti halnya hubungan antara kantor pusat dan cabang-cabangnya. Secara garis besar, hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam prosedur pencatatan terhadap investasi saham pada perusahaan anak dan menggunakan metode equity adalah yang pertama, rugi dan laba bersih dari perusahaan anak. Laba keuntungan bersih akan menaikkan kekayaan dan laba yang ditahan dari perusahaan anak, sedang rugi usaha sebaliknya mengakibatkan berkurangnya kekayaan di suatu pihak dan laba yang ditahan di pihak yang lain. Telah dikatakan bahwa pencatatan investasi saham dengan metode equity dimaksudkan untuk dapat mengikuti perubahan atau perkembangan yang terjadi pada perusahaan anak. Yang kedua, dividen yang dibagikan oleh perusahaan anak sama halnya dengan para pemegang saham pada umumnya. Realisasi keuntungan yang didapat bagi perusahaan induk terjadi pada saat pembagian dividen dilakukan oleh perusahaan anak. Dilihat dari segi perusahaan anak, pembagian dividen ini akan berakibat berkurangnya saldo laba yang ditahan di satu pihak dan menaikkan jumlah utang lancar. Dalam hal pembayarannya, tidak dilakukan bersamaan dengan pengumuman pembagian dividen atau mengurangi jumlah uang kas dalam hal pembayarannya dilakukan tunai di pihak yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hubungan kantor pusat dan cabang dengan metode equity. Hubungan pusat cabang yaitu hubungan antara kantor pusat utama dengan kantor pengembangan atau perwakilan yang
yang skala usahanya lebih kecil dan merupakan bagian dari kantor pusat terbesar di daerah-daerah lainnya. Dan bisa dilihat pada gambar di bawah ini tentang buku-buku kantor pusat. Hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak bisa dilihat juga pada gambar di bawah ini tentang buku-buku perusahaan induk. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada tanggal 1 Januari 1980, PTI membeli 80% saham-saham PTA dengan harga Rp1.000.000. Pada saat itu, modal saham PTA yang telah beredar adalah sebesar nominal Rp1.000.000, sedang rekening laba yang ditahan mempunyai saldo kredit sebesar Rp200.000 untuk semester pertama. Dalam tahun buku 1980, PTA memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000, sedangkan untuk semester kedua, PTA melaporkan kerugian sebesar Rp50.000. Pada tanggal 10 Desember 1980, PTA mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp100.000, sedang pembayaran baru dilakukan pada tanggal 20 Desember. Dari operasinya selama tahun 1980, PTI memperoleh keuntungan Rp250.000 dari di atas. Berikut ini secara berturut-turut akan disusun neraca konsolidasi per 1 Januari 1980. Pada saat pemilikan saham-saham PTA, prosedur pencatatan dan pengakuan terhadap keuntungan dan kerugian serta pembagian dividen oleh PTA, dan neraca konsolidasi per Desember 1980 yang dibuat oleh PTI. Daftar lajur yang dibuat oleh PTI untuk menyusun neraca konsolidasi 1 Januari 1980 nampak sebagai berikut. Ini adalah gambar neraca konsolidasi dari neraca konsolidasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Modifikasi metode equity. Prosedur yang merupakan suatu modifikasi disebut sebagai prosedur penilaian oleh karena pencatatan yang dipakai didasarkan atas penilaian. Agar lebih jelasnya, berikut ini diberikan contoh. Pada tanggal 1 Januari 1980, PTH membeli 90% saham-saham PTA. Dalam tahun 1980, PTA memperoleh laba sebesar Rp500.000 dan membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp100.000. Dalam hal ini, dari segi ekonomis, PTH dapat mengakui bagian atas laba PTA sebesar Rp450.000 atau 90% dikali Rp500.000. Akan tetapi, dari segi yudiris kepada para pemegang sahamnya, perusahaan induk hanya berkewajiban untuk membagikan dividen selain yang berasal dari laba operasi sendiri sebesar Rp90.000, yaitu 90% dari laba perusahaan anak yang sudah direalisasikan. Dari data di atas akan dicatat pada masing-masing cara atau metode dalam buku perusahaan induk sebagai berikut. Nah, berikut bisa dilihat gambar dari hasil transaksi tersebut. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Hutang piutang perusahaan afiliasi. Next. Neraca konsolidasi adalah neraca gabungan dari beberapa perusahaan afiliasi yang dipandang sebagai satu kesatuan ekonomis. Oleh sebab itu, di dalam neraca yang dikonsolidasikan tidak lagi dibenarkan melaporkan hak-hak dari perusahaan yang satu atau perusahaan lain yang berafiliasi. Transaksi-transaksi antar perusahaan yang
berafiliasi sering mengakibatkan timbulnya piutang dari satu pihak dan hutang bagi pihak lain. Transaksi dalam perusahaan yang berafiliasi tersebut. Rekening timbal balik yang timbul dapat berasal dari transaksi berikut: penjualan, pemberian uang muka, pembagian dividen oleh perusahaan anak, dan sebagainya. Saldo rekening timbal balik tersebut dalam debu harus dieliminasi di dalam neraca konsolidasi. Agar lebih memperoleh gambaran tentang hal ini, berikut ini akan diberikan beberapa contoh sebagai berikut. Dalam neraca PTH sebagai perusahaan induk yang memiliki 80, terdapat saldo debit rekening uang muka kepada PTA perusahaan anak sebesar 1 juta, sedangkan neraca PTA pada tanggal yang sama terdapat saldo rekening debit rekening uang muka dari PTH perusahaan induk sebesar 1 juta terhadap pos-pos tersebut. Dieliminasi dalam daftar lajur yang dibuat oleh PTH dalam rangka penyusunan neraca konsolidasi akan nampak sebagai berikut. Next. Contohnya bisa dilihat di layar. Dari contoh di atas dilihat bahwa eliminasi terhadap hutang piutang antar perusahaan induk dan perluasan anaknya tidak didasarkan atas besarnya atau presentasi kepemilikan saham-saham, melainkan semata-mata didasarkan pada anggapan bahwa di antara perusahaan afiliasi tidak lagi merupakan dua perusahaan yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan satu kesatuan usaha, sehingga tidak lagi dibenarkan adanya hutang di satu pihak dan piutang di pihak yang lain. Terhadap hutang piutang, pada prinsipnya di dalam neraca konsolidasi harus dieliminasi seluruh jurnal, kewajiban, dan hak dari masing-masing unit usaha tersebut. Berikut ini contoh apabila sebagian dari jumlah hutang piutang yang merupakan pos-pos atau jumlah yang timbul balik beserta prosedur-prosedur eliminasinya. Next, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Berikut adapun contoh-contohnya. Di dalam neraca konsolidasi masih tercantum hutang dividen sebesar Rp100.000, yaitu kewajiban perusahaan afiliasi kepada para pemegang saham minoritas pada perusahaan anak. Dengan demikian, jumlah hak dan kewajiban antar perusahaan afiliasi merupakan satu-satunya faktor yang harus dipertimbangkan di dalam proses eliminasi terhadap hutang piutang antar perusahaan afiliasi. Next. Adapun contoh 5, PTH memiliki 80% saham-saham PTA yang dibeli beberapa tahun yang lalu. Pada tanggal 20 Desember 1980, PTA menguntungkan pembagian dividen sebesar Rp500.000 yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 1981. Dalam hal ini, PTA akan melaporkan di dalam neracanya pada tanggal 31 Desember 1980 seluruh jumlah utang dividen sebesar Rp500.000. Sebaliknya, PTH akan melaporkan sebesar haknya atas dividen tersebut sebesar Rp400.000 atau 80% dikali Rp500.000. Yang merupakan jumlah yang timbal balik di dalam hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anaknya. Eliminasi terhadap saldo hutang piutang dividen itu di dalam daftar lajur untuk penyusunan neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember 1980 adalah sebagai berikut. Dilanjutkan oleh teman saya. Wesel tagih dan wesel bayar yang didiskontokan. Next. Masalah eliminasi terhadap wesel tagih dan atau wesel bayar yang telah didiskontokan. Jika hutang piutang antar perusahaan yang berafiliasi berupa wesel tagih dan atau wesel bayar, maka selama wesel tagih atau wesel bayar masih tetap berada di tangan perusahaan yang berafiliasi, tidak menimbulkan masalah di dalam prosedur eliminasi atau penyelesaiannya dalam rangka penyusunan neraca konsolidasi.
akan menjadi lain halnya apabila wesel tagih dan atau wesel bayar tersebut telah didiskontokan oleh salah satu pihak perusahaan yang berafiliasi kepada pihak lain di luar perusahaan afiliasi. Dengan didiskontokannya wesel tagih kepada perusahaan afiliasi oleh pihak kreditur, berarti hapusnya tagihan atas wesel kepada si pembuat dan timbulnya kemungkinan kewajiban untuk membayar wesel tersebut jika di pembuat wesel tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh temponya kelak. Untuk ini, oleh perusahaan yang mendiskontokan akan dicatat dengan cara mengkredit rekening wesel tagih dengan rekening lawan debit pada wesel tagih yang didiskontokan. Dilihat sebagai satu kesatuan usaha bagi perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan didiskontokannya wesel tersebut, berarti timbulnya kewajiban untuk membayar wesel tersebut pada saat jatuh tempo kepada pihak di luar perusahaan afiliasi. Next. Oleh sebab itu, proses penyusunan neraca konsolidasi mengikuti ketentuan sebagai berikut. Langkah pertama adalah menghapuskan rekening-rekening wesel bayar pada perusahaan afiliasi. Langkah kedua, menghapuskan rekening wesel tagih yang didiskontokan dengan rekening lawan wesel bayar yang berarti timbulnya kewajiban kepada pihak luar. Agar lebih memperoleh gambaran, diberikan contoh sebagai berikut. PTA pada contoh di muka, perusahaan anak membuat wesel bayar kepada PTH, perusahaan induk yang memiliki 80% saham-saham PTA, atas hutang dagangnya sebesar nominal 1 juta rupiah yang akan jatuh tempo 3 bulan kemudian. Oleh karena sesuatu hal, perusahaan induk mendiskontokan wesel tagih PTA tersebut kepada bank setempat sebelum tanggal jatuh temponya. Terlepas dari berapa kurs penjualan wesel itu, jika setelah peristiwa tersebut disusun neraca konsolidasi, maka daftar lajur untuk penyusunan neraca konsolidasi akan nampak sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang bisa dilihat dari gambarnya, ya, dengan cara demikian di dalam nampak dan PTA yang berafiliasi mempunyai kewajiban kepada bank untuk membayar wesel tersebut. Kelak pada jatuh temponya sama sekali terlepas dari PTH atau PTA yang harus menyelesaikan prosedur tersebut secara sederhana. Dan rekening wesel tagih yang diskontokkan pada buku-buku PTH serta tetap melaporkan rekening wesel pada buku-buku PTA masalah yang identik dengan persoalan di atas. Ialah apabila terjadi penjualan wesel tagih langganan jatuh tempo pendiskontoan oleh perusahaan-perusahaan yang berafiliasi. Contoh 7, jika pada contoh nomor 6 PTA memegang 2 lembar wesel dari langganan sebesar nominal 1 juta sebelum jatuh tempo. Wesel tersebut didiskontokan dijual kepada PTH dan oleh karena sesuatu hal 1 lembar antaranya oleh PTH dijual kembali kepada bank setempat. Terlepas berapa besarnya penjualan wesel tersebut, maka proses eliminasi dalam rangka penyusunan neraca konsolidasi sudah terjadinya transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ada gambar di situ dari kolom neraca konsolidasi dapat dilihat bahwa jumlah tagihan atas wesel kepada langganan tetap sebesar 22 juta, tetapi di lain pihak diakui
kemungkinan timbulnya kewajiban untuk membayar kepada bank pada saat jatuh tempo kelak penanganan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban. Dengan demikian, atas tagihan wesel kepada langganan adalah 1 lembar sebesar nominal 1 juta sesuai dengan wesel yang dipegang pada perusahaan-perusahaan yang berafiliasi. Akan tetapi sesuai dengan azas konservatif, maka terhadap hak tersebut disajikan sebagai berikut. Ya, bisa dilihat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.